Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Kali ini nih kita mau coba lakukan pembahasan mendalam ya, dari beberapa sumber menarik yang Anda bagikan. Fokusnya itu soal makna spiritualitas di zaman kita sekarang, sama ada upaya juga buat mikirin ulang salah satu misteri terbesar. Apa sih yang sebenarnya nunggu kita setelah kematian? Kita akan kupas gimana pengalaman religius itu dipahami, terus sains modern coba mendekatinya gimana, dan ya beberapa kemungkinan yang mungkin, mengejutkan soal kelanjutan eksistensi kita. Siap ya? Mari kita selami bareng. Nah, sumber-sumber ini kan mulai dengan bedain antara agama yang formal, institusional gitu, sama apa yang disebut spiritualitas. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Tentu, tentu. Jadi gini, sumber Anda ini menggarisbawahi kalau spiritualitas itu respons personal kita. Bisa sadar, bisa juga nggak sadar sebenarnya, terhadap apa yang kita rasakan sebagai realitas transenden. Jadi ini bukan cuma soal ritual atau keanggotaan di gereja atau masjid gitu ya. Oke. Menariknya, ini bisa muncul dalam pengalaman keagamaan yang jelas, tapi juga bisa loh muncul di lingkungan sekuler. Misalnya dorongan moral buat solidaritas, bantu orang lain pas susah. Jadi ini kayak dimensi mendasar kemanusiaan kita gitu. Oh, jadi spiritualitas ini semacam fondasi universal ya, sesuatu yang ada di bawah banyak hal gitu. Bisa dibilang gitu. Sumber ini ngelihatnya gitu. Sebagai dasar dari banyak tradisi besar dunia. Semuanya kan ngakuin ya, hidup ini nggak gampang. Ada penderitaan, egoisme, konflik. Tapi uniknya, semua juga nawarin jalan transformasi. Sebuah orientasi barulah menuju yang transenden. Meskipun cara pahamnya bisa beda-beda banget. Ada semacam optimisme mendasar di baliknya. Kayak yakinan kalau, ya pada akhirnya semua bakal baik-baik aja. Pernah dengar mistikus Lady Julian dari Norwich? Oh, pernah dengar namanya? Dia bilang, semua akan baik-baik saja. Nah, ini yang sumber sebut optimisme kosmik. Menarik kan? Optimisme kosmik. Iya, saya suka istilahnya. Nah, ini bawa kita ke praktek spiritual kayak doa ya. Sumber Anda ini kayaknya agak kritis ya sama doa permohonan yang tradisional. Betul. Sumber ini mempertanyakan doa yang minta Tuhan secara langsung gitu, buat ubah hukum alam atau kejadian di dunia. Alasannya, ya ini bikin pertanyaan teologis yang rumit. Kenapa Tuhan nggak cegah bencana atau kejahatan besar aja kalau emang bisa? Gitu kan? Iya juga ya. Terus alternatifnya gimana? Nah, sebagai alternatif, sumber ini lebih eksplorasi gagasan keterhubungan, mirip konsep jaring indera di tradisi timur, di mana semua titik itu nyambung. Mungkin pikiran sama emosi kita yang fokus itu punya pengaruh, kayak resonansi gitu ke orang lain. Walaupun ya ini susah banget dibuktiin secara empiris. Jadi lebih ke penyelarasan batin, bukan intervensi dari luar. Menarik sekali ya pergeseran fokusnya itu. Dan ini nyambung ke meditasi juga kan? Terutama bedanya tradisi barat sama timur. Tepat sekali. Meditasi Kristen tradisional itu seringnya sifatnya ngisi pikiran. Pakai gambaran suci, ayat, refleksi teologis, gitu. Sebaliknya, banyak tradisi timur kayak Zen atau mindfulness, nah ini satipatthana ya, pengamatan mendalam terhadap tubuh, perasaan, pikiran di Buddhisme Theravada, itu tujuannya justru ngosongin kesadaran. Ngosongin ya? Iya, dari arus pikiran biasa yang berisik itu. Tujuannya biar kita bisa lebih terbuka sama lapisan realitas lain yang mungkin ketutup sama pikiran kita sehari-hari. Penulis sumbernya bahkan cerita pengalaman pribadi singkat, dia ngerasa alam semesta itu kayak ramah atau baik gitu. Setelah meditasi, bukan sosok personal ya, tapi lebih ke suasana dasar yang mendukung aja. Wah, pengalaman batin yang mendalam ya. Ini baik lewat doa atau meditasi pasti bawa kita ke pertanyaan fundamental lain yang dibahas juga kan? Apa yang terjadi setelah kita meninggal? Sumber ini nunjukin ada evolusi pandangan soal akhirat ya. Iya, ini penting banget. Sumber ngingetin kita kalau kepercayaan awal manusia itu bukan surga indah kayak yang sering kita bayangin sekarang loh. Lebih mirip dunia bawah yang, ya, suram, redup gitu. Kayak Sheol di tradisi Ibrani kuno atau Hades di Yunani. Oh, Sheol dan Hades ya. Betul.
Konsep surga sebagai tempat bahagia abadi sama neraka sebagai hukuman kekal itu berkembangnya jauh belakangan. Mungkin itu cerminan harapan dan ketakutan manusia yang juga berubah seiring waktu. Dan sekarang buat banyak orang konsep surga neraka itu sendiri mulai pudar ya. Terus arah pemikirannya kemana nih menurut sumber ini? Nah, sumber ini nunjuk ke gagasan reinkarnasi. Tapi pemahamannya lebih halus. Bukan berarti saya yang sekarang ini plek-keplek lahir lagi di kehidupan lain. Bukan gitu ya? Bukan. Lebih ke ide bahwa ada inti moral atau spiritual yang lebih dalam. Sumber nyebutnya kontinuan disposisional. Intinya kayak jejak karakter atau kecenderungan dasar kita lah. Yang bertahan setelah kematian fisik. Nah, inti inilah yang kemudian bisa termanifestasi lagi, jadi kepribadian baru, dalam kondisi yang baru juga. Oke. Jadi bukan ego atau memori kita saat ini, tapi lebih kayak esensi karakter gitu. Dan ini bisa terjadi di mana aja katanya. Persis. Sumber ini bahkan spekulasinya lebih jauh lagi. Kehidupan selanjutnya itu nggak harus di bumi loh. Oh ya? Bisa jadi di planet lain di alam semesta kita yang luas banget ini. Atau kalau kita lirik fisika modern kan ada teori multiverse tuh. Iya, banyak semesta paralel. Nah, mungkin aja di alam semesta lain. Kemungkinannya, kata sumber ini, sangat terbuka, melampaui imajinasi kita sekarang. Wah, ini benar-benar membuka perspektif yang luas banget. Terus, gimana gagasan banyak kehidupan ini nyambung lagi sama optimisme kosmik tadi? Nyambung banget. Gagasan rentetan kehidupan ini ngasih kerangka buat optimisme kosmik itu. Jadi ada potensi buat bertumbuh, buat akumulasi kematangan moral dan spiritual lewat banyak pengalaman hidup. Ini kayak perjalanan panjang menuju penyempurnaan gitu. Sumber pakai analogi pelari estafet. Pelari estafet? Iya, kita ini kayak bawa obor kesadaran sebentar, terus nanti kita teruskan lagi. Prosesnya mungkin nggak selalu mulus ya, tapi tujuannya perkembangan positif. Jadi implikasinya buat kita yang hidup sekarang apa dong? Apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Artinya, hidup kita sekarang ini dengan segala tantangannya, itu punya makna yang dalam. Bukan cuma satu episode tunggal yang kepisah gitu aja, tapi bagian dari narasi kosmik yang jauh lebih besar. Memahami diri kita sebagai bagian dari perjalanan panjang ini, kata sumbernya, bisa bantu kita nerima kefanaan dengan lebih tenang, tanpa rasa takut yang bikin lumpuh. Jadi lebih bebas ya? Iya, bisa membebaskan kita buat hidup lebih utuh, lebih bermakna di masa kini. Mengingat semua keragaman pengalaman spiritual ini, jalan yang beda-beda, gimana sumber ini coba menyatukannya? Ada benang merahnya? Sumber mengusulkan interpretasi pluralistik. Intinya gini, agama-agama besar dunia itu mungkin adalah respons manusia yang beda-beda, yang dibentuk sama budaya dan sejarah masing-masing, tapi terhadap satu realitas transenden yang sama. Satu realitas, tapi banyak respons ya? Betul. Realitas ini sifatnya nggak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, melampaui konsep kita. Jadi agama-agama itu kayak bahasa atau peta yang beda-beda lah. Semuanya coba jelasin atau nunjuk ke arah realitas yang sama. Yang cuma bisa kita kenali lewat dampaknya dalam hidup kita. Oke, ini menarik. Sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini sejenak. Kalau hidup Anda saat ini cuma satu babak aja dalam sebuah cerita epik yang jauh lebih panjang, yang membentang melintasi banyak kehidupan dan mungkin banyak dunia, gimana perspektif itu ngubah cara Anda ngelihat tantangan, kegembiraan, sama makna dari hari-hari Anda sekarang? Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.